Halo, udah live ya? Ya, halo Bro Re, apa kabar nih? Halo Bro Victor, Halo, halo. Min Bro. Ya, Min Bro, baru Halo ketahuan juga mukanya teman-teman ya. tim investasi. Ah, ah, ah. Selama ini Min Bro-nya bersembunyi di balik gunung ya. Oh ya, kalian kalau penasaran kok ngomongnya medok banget ya. Jadi Min Bro ini asli orang Surabaya ya teman-teman ya. Lahir di Surabaya dan besar di Surabaya. Jadi yang ngomongnya kayak gini ya. Jadi kayak ya ketahuan lah ya kalau logatnya dari Surabaya atau Jawa Timur. Nah, oke, Bro Ray, gimana nih Bro Ray ini? Eh, coba deh, sapa dulu teman-teman eh, tips investasi, kenalan dulu deh, Bro Halo Ray. teman-teman tim investasi, selamat malam. Terima kasih udah join nih bareng Min Bro sama saya untuk live malam hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga apa yang kita bahas malam ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman sekalian. Amin, Salam amin, kenal. amin. Iya, keren loh si Ray ini. Ray coba ceritain dong Ray, kita ketemunya gimana Ray? Antara Surabaya sama Jakarta Ray. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu bisa dibilang nggak sengaja yang bisa berlanjut ke pertemanan akhirnya ya. Iya, Jadi waktu itu kan gua ngepost ini kan ya, konten tentang saham. Terus waktu itu TV investasi ini dulu kontennya banyak yang nge-repost punya orang gitu kan. repost ya. Repost dari konten orang lain tapi di mention orangnya gitu kan. Itulah kenapa Mm. saya sadar gitu kan, siapa nih gitu kan. Terus pas pas saya bikin lagi konten baru saya DM ya kan ke Minbro-nya, bro nih kalau ada kalau mau post lagi nih gue ada yang baru nih gitu kan. Terus barulah kenalan waktu itu ke Minbro ini, dan orangnya Iya, emang baik sih. tapi tidak sebaik dirimu lah. Akhirnya Bisa ya aja. kita kita telepon-teleponan, kita ya akhirnya kita sempat kerja bareng juga, kita ada project bareng ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman memang memanfaatkan sosial media itu luas sekali dan banyak kesempatan yang ada di sana ya. Contohnya ini eh, persahabatan kita ya, sahabat akhirnya jadi kerja bareng, bikin project bareng. Oke, eh, cukup ya bahasa basinya ya, Ray ya. Kita mau masuk ke materi dulu aja deh. Nah kemarin itu Minbro sempat bikin polling tuh sama DM tuh ya. Beberapa udah dibalas sendiri, ada Mintips juga yang balas. Itu ternyata kira-kira 83%, 83% ya itu banyak yang masih belum tahu tentang investasi saham. Jadi Hmm. kebanyakan mereka teman-teman followers tips investasi ini bingung gitu loh. Mereka Hmm. eh, semakin eh, ada yang bingung, nggak tahu nyarinya kemana, ada yang bingung terlalu banyak pilihan. Jadi mau Hmm. mau diikutin yang mana? Yang sini ngomongnya gini, yang sana ngomongnya gitu. Jadi bingung nih. Nah makanya Hmm. biar nggak bingung-bingung, Minbro undang Bro Re di sini. Ya, jadi Oke. nanti biar bisa sharing-sharing Mantap. pengalamannya selama ini. Soalnya denger-dengar udah lama ya, udah 10 tahun lebih ya, invest di saham lokal Indonesia ya. Investnya sekitar hampir 7 tahun berarti. Kalau Oh, kalau 7 belajarnya tahun. udah lebih dari 10 tahun ya. Lumayan lebih 10 Kalau di tahun. Nah, sahamnya baru ya sekitar itu. berarti mulainya sejak kapan tuh, Bro? Re? Mulainya sejak ini lulus kuliah sekitar tahun 2015. Mulai investnya ya. Investnya, tapi belajarnya Nah, udah dari 2010. nah, boleh di-share juga nih enggak nih pengalamannya, terus gimana suka dukanya terutama ya, karena kalau kita lihat Hmm. di YouTube dimanapun itu kayaknya kalau investasi saham, waduh, gua bisa kaya nih, cepet kaya mendadak nih, kaya. Apalagi kalau kita lihat beberapa di akun Instagram itu ada yang sharing profitnya sampai miliaran gitu tuh. Hmm. Nah, kalau yang Bro Ray jalani sendiri itu gimana itu? Oke. Hmm. Pertama untuk menanggapi yang sharing profit gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau ngelihat ada yang sharing profit gitu, jangan langsung ditelan mentah-mentah bahwa seakan-akan dia tuh profit terus. Kenapa?
Karena yang dipamerin biasanya adalah pas profit. Pas dia rugi nggak pernah dipamerin. Siapa yang tahu kalau ruginya lebih gede kan daripada profitnya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman mau cepet kaya, saran saya sih jangan saham ya. Karena emang saham ini bukan cara cepat jadi kaya, tapi cara tepat. Kalau emang teman-teman mau apa financial freedom gitu kan, istilahnya punya kebebasan finansial. Itu kalau menurut saya. Jadi kebanyakan orang yang baru terjun di saham, khususnya saya dulu juga kayak gitu, berpikir bahwa wah saham nih bisa bikin kaya nih. Ya, karena pola pikirnya udah salah, mindsetnya udah salah, sehingga nanti prosesnya juga salah, sehingga hasilnya juga salah gitu. Jadi mulai dari mindset dulu dibenerin nih, kayak investasi saham tuh apa gitu kan, dan kenapa kita investasi saham, barulah nanti hasilnya bisa tepat gitu. Oke. Jadi gitu ya. Bukan cara cepat untuk kaya, tapi cara tepat untuk kaya. Tepat. Mantep banget tuh. Besok pagi buat quote deh, buat konten di Instagram deh. Mantap. Bikin konten baru. Iya. Terus gini bro. Iya. Bedanya apa sih trading saham sama investasi saham? Ada nggak tuh bedanya? Kan sebagian besar nyebutnya trading, sebagian besar nyebutnya investasi. Gitu. Gimana? Oke, untuk trading sama invest, sebenarnya perbedaannya bisa dibilang hampir susah dibedain gitu ya. Kalau orang bilang lo trading apa invest gitu kan, hampir susah gitu dibedain. Tapi ada beberapa perbedaan yang emang signifikan. Pertama adalah soal jangka waktu. Kalau teman-teman mau invest beli saham buat benar-benar kayak dijual lagi sebulan kemudian atau setahun kemudian, itu lebih ke trading. Karena teman-teman punya yang namanya trading plan. Teman-teman punya yang namanya rencana nanti saham ini mau diapain gitu kan. Nah, oleh karena teman-teman punya rencana saham ini mau diapain, teman-teman menganggap saham itu jadi sebuah barang. Gitu. Beda halnya kalau teman-teman invest. Kalau teman-teman invest, teman-teman nggak kepikiran kayak, ya maksudnya tujuan teman-teman invest adalah bukan buat dijual lagi, tapi karena teman-teman pengen punya bisnis tersebut gitu kan. Nah, oleh karenanya teman-teman cari tuh bisnis yang emang akan berkembang beberapa tahun yang akan datang, sehingga kalau teman-teman ketemu bisnis itu, teman-teman beli kepemilikannya di situ, teman-teman jadi ownernya dengan beli sahamnya. Nah, keuntungannya adalah di saat bisnis itu untung, ya keuntungannya adalah keuntungan punya teman-teman juga. Beda halnya kalau teman-teman trading, teman-teman nggak terlalu peduliin tuh keuntungan perusahaan gimana. Gitu. Jadi beda di ini sih, secara time frame. Kalau trading tuh biasanya cepat, jangka waktu pendek, sedangkan saham tuh jangka waktu panjang. Terus kedua, dari cara melihat saham itu. Kalau trading tuh melihat saham itu sebagai barang, kalau investasi melihat saham itu sebagai bisnis. Gitu. Jadi kalau orang berinvestasi saham itu sebenarnya sama aja kayak orang, ya tergantung bisnisnya ya. Kalau misalnya kita beli saham perusahaan restoran, itu sama aja kayak kita bikin restoran. Kalau kita beli saham perusahaan mie instan, itu sama aja kayak kita bikin bisnis mie instan gitu. Pokoknya apapun bisnisnya, kita beli bisnis itu gitu. Itu kalau investasi. Oh gitu ya. Tadi aku dengarnya kalau trading itu jangka pendek, kalau investasi jangka pendek, jangka panjang. Panjang pendeknya ini seberapa, bro? Kan bisa diukur tuh. Pendek mungkin nggak tahu ya, mungkin sehari, 2 hari, atau panjangnya setahun, 2 tahun gitu, gimana tuh? Bedainnya gimana? Nah, untuk trading sendiri pun tuh ada macam-macam ya. Ada yang high frequency trading. Kalau high frequency trading tuh benar-benar bahkan per millisecond ya, nggak cuma detik, bahkan kayak sepersekian detik, karena dia benar-benar melihat frekuensi gitu. Terus ada juga yang nggak terlalu sering ya, kayak misalnya bulanan. Ada juga yang lebih panjang lagi, ada yang tahunan. Terus juga framework atau metode yang dipakai juga beda-beda. Ada yang melihat kayak makroekonomi, ada yang melihat pakai chart, pakai grafik gitu. Ada juga yang trader itu semi investor, jadi dia melihat dunia tapi
tapi dia nggak berniat untuk megang saham itu dalam jangka waktu panjang gitu. Istilahnya tetap dia mau jual lagi gitu pada akhirnya Oh, gitu. Sedangkan kalau investor, gitu ya. iya kalau investor tuh sebenarnya kalau dibilang nanya ke saya gitu ya, kapan bro mau jual sahamnya gitu kan? Saya malah nggak ada Hmm. kepikiran mau jual kapan sahamnya. Karena kalau bisa istilahnya perusahaan itu survive sampai 100 tahun, saya pegang sampai 100 tahun. Kenapa enggak gitu kan? Di saat emang bisnisnya masih bagus dan masih menghasilkan profit yang menguntungkan saya juga sebagai investor, kenapa dijual? Gitu kan. Itu jadi kayak karena mindsetnya udah berbeda sehingga ya akhirnya jangka waktu apa nya juga berbeda gitu. Gitu ya. Berarti berarti kalau invest di saham itu kita kayak terikat gitu ya, Bro ya. Long term gitu ya, Um, Bro ya. lebih tepatnya gini, kita kalau invest di saham bukan terikat juga sih. Istilahnya kalau misalnya perusahaannya emang lama-lama jadi jelek gitu kan, kita juga pasti kan ya Jual. ya ada kita jual kan. Maksudnya kalau emang bisnisnya jadi jelek gitu kan, ngapain kita kita simpen saham perusahaan yang emang nggak bagus gitu kan. Tapi kalau perusahaannya bagus ya istilahnya kayak gini lah, kayak teman-teman punya punya restoran. Kalau restorannya rame, kan pasti teman-teman istilahnya mempercantik restorannya kan. Istilahnya teman-teman bakal invest lebih lebih banyak lagi di restoran tersebut sehingga restorannya lebih rame lagi gitu kan. Sama sama Ah, saham. ah. Istilahnya kalau kalau Oh, perusahaannya perform, kalau perusahaannya menghasilkan keuntungan yang besar gitu kan, kenapa kita nggak beli lagi sahamnya gitu kan? Gitu sih istilahnya. iya iya iya. Mindsetnya harus kayak kalau kita investasi saham itu adalah kita investasi di bisnis tersebut gitu. Makanya itulah yang membedakan. Kalau kebanyakan trader itu ada sih emang yang memperhatikan fundamental juga, tapi kebanyakan trader itu banyaknya yang memperhatikan di luar fundamental, aspek teknikal itu adalah yang Hmm. kayak volume tradingnya gitu kan, terus Hmm. pergerakan harga hariannya kayak gitu. Sedangkan kalau investor nggak terlalu Hmm. memperhatikan itu, yang diperhatikan adalah bisnisnya gitu. Oh gitu ya. Jadi investasi ini nggak bisa ditarget ya, Bro ya. Misalkan gini nih. eh Hmm. misalkan gini nih, teman-teman ini kan banyak yang usia 20, 30 ya. 2 tahun lagi aku mau nikah nih. Aku butuh Hmm. uang 150 juta buat pesta dan lain-lainnya buat DP rumah. Bisa nggak tuh misalkan aku targetku, kalau 150 juta kebanyakan ya, mungkin 20 juta gitu deh. 20 juta aku kepingin dalam 2 tahun bisa mencapai itu. Bisa nggak ditarget gitu investasi Bisa, saham? bisa. Investasi saham. Nah, tapi kalau saham ini agak tricky. Kenapa? Hmm. Karena di saham itu ada yang namanya fluktuasi harga. Nah, kalau teman-teman Hmm. targetin dalam waktu durasi yang, kalau menurut saya sih 2 tahun tuh agak cukup pendek ya. Istilahnya Oh, kalau di bawah lima oke. tahun gitu ya. Kalau Ah, menurut saya tuh minimal tuh saham tuh kalau emang mau returnnya lebih terjamin itu 5 sampai 10 tahun. Minimal banget 5 tahun. Kenapa? Karena ada yang dikenal dengan namanya market crash. Jangan sampai ah, teman-teman pas lagi butuh uangnya, marketnya lagi crash. Contoh nih ya, ah, nih ah. kasus nih yang beneran terjadi nih tahun lalu. Banyak orang itu yang akhirnya jual sahamnya pada waktu Maret 2020 simply karena butuh uang. Butuh uang karena habis di Corona. PHK. Butuh uang Oke. karena apa Bisnisnya pandemi macet. corona, Hmm. bisnisnya nggak berkembang gitu kan pas lagi COVID gitu Hmm. kan, pandemi. Nah itu karena butuh uang sehingga dia sebenarnya nggak mau gitu jual sahamnya, cuma karena terpaksa makanya akhirnya dijual gitu kan di saat harganya lagi murah. Nah itu yang saya nggak pengen teman-teman alamin gitu kan, karena itulah Hmm. kenyataannya ada yang namanya market crash, fluktuasi harga. Jangan sampai teman-teman jual di saat crash itu terjadi gitu. Berarti berarti nggak bisa ya kita beli invest di saham itu pakai uang tabungan gitu atau uang, maksudnya uang yang nanti bakalan kepake gitu, nggak disaranin ya, Bro ya. Nggak disaranin gitu, benar. Jadi Atau memang kalau orang suka bilang tuh invest saham tuh pakai duit dingin, istilahnya duit yang emang kita nggak butuh nih dalam waktu beberapa tahun yang akan datang, yang istilahnya kalau kalau nilai sahamnya nanti turun ya udah kita nggak usah jual sahamnya gitu. ya. Tapi Nih begitu sahamnya udah sesuai istilahnya ya, kan nanti ada hitung-hitungannya juga ya, kayak kira-kira di harga berapa kita mau lepas gitu kan. Nah misalnya ah, udah terpenuhi gitu kan hitung-hitungannya, mungkin bisa kita jual gitu. gitu ya. Ini nih ada yang komen nih, Setiawan Budi.
teknik investasi duit panas, bagaimana sarannya, Bang? Teknik investasi pakai duit panas. Langsung kita bahas deh, Waduh, mumpung sama nih topiknya nih. waduh. Kalau kalau saya sih langsung straight ini aja ya, to the point aja ya. Jangan Ah, sih, jangan pernah investasi pakai duit jangan. panas. Apalagi kalau sampai minjem gitu ya. Kayak kemarin kan kasus ada yang pinjaman online ya, dipakai buat Hmm, investasi saham itu, wah, itu kacau banget. kacau. Kenapa? Hmm. Kacau karena yang namanya bunga pinjaman itu pasti lebih besar daripada yang namanya return investasi. Kita ngomongin investasi nih ya, kita nggak ngomongin return trading. Karena yang namanya trading itu bener-bener risknya tinggi banget, risikonya gede banget, tapi returnnya juga bisa gede banget dalam waktu dekat gitu kan, dalam waktu cepat. Ah, Tapi nggak ada yang bisa menjamin. Itulah kenapa yang namanya trading itu sangat-sangat beresiko dibandingkan investasi. Investasi itu risikonya lebih lebih bisa diminimalkan dibandingkan kalau kita trading gitu. Makanya kalau pakai duit panas ya big no sih, jangan jangan pernah sih pakai duit panas. Kita harus investasi itu benar-benar pakai uang yang emang buat investasi gitu, bukan buat apa kebutuhan sehari-hari, buat iya, anak iya, sekolah iya. misalnya, jangan yang kayak gitu-gitu. Nah, dari tadi kan kita ngomongin profitnya, Ya, harapannya untuk profit. Pernah nggak sih Bro Re ini selama perjalanan investasinya ini ngalamin rugi gitu? Istilahnya apa oh sih kalau di investasi loss atau rugi atau apa tuh? ya, loss rugi sama Loss ya, ya. rugi sama ya. Ya, Oke. Kalau di ya trading sih pernah lah pasti. loss. Heeh. Pernah pasti. Jadi kan kalau di saham itu keuntungan adalah capital gain sama apa namanya dividen. Jadi keuntungan saham tuh Dividen. ada dua, entah dari dividen atau dari capital gain, ya kan. Jadi Hmm. kalau misalnya kita ngomongin keuntungan, kita harus jumlahin dua itu, capital gain sama dividen. Karena ada yang nggak dapat dividen tapi capital gainnya dapat. Ada Oh, yang nggak nggak semua. dapat, nggak Nggak semua semua bagi kasih dividen, dividen. nggak semua. Oke. Karena kan karena kan beda bisnis juga beda kebutuhan ya. Ada yang istilahnya dia nggak bagi dividen tapi dia reinvestasi di bisnisnya. Istilahnya bisnisnya makin gede lagi gitu kan. Diuntungkan juga kan kita sebagai pemilik saham kan Hmm, walaupun nggak dapat hmm, hmm. dividen. Nah, eh di saat rugi, rugi itu cuma ada satu, yaitu adalah capital loss. Capital Karena loss. Harganya turun. karena ya harga Oke. turun itu cuma satu-satunya kerugian, tapi itu penyebabnya ada banyak. Yang Hmm. pertama adalah yang namanya fluktuasi harga. Itu wajar. Maksudnya karena saham ini diperdagangkan setiap hari, sehingga emosi orang itu sangat-sangat berpengaruh terhadap harga harian gitu kan. Hmm. Istilahnya kalau orang lagi hype gitu kan, orang lagi benar-benar terinspirasi oleh berita yang belum tentu benar sebenarnya, kayak misalnya rumor-rumor yang terdengar gitu kan. Akhirnya dia percaya bisnisnya bakal bagus, akhirnya dia rela bayar di harga mahal gitu kan. Hmm. Begitu begitu muncul berita yang Selesai. jelek yang istilahnya nggak sesuai harapan, akhirnya dia rela jual di harga murah gitu kan. Akhirnya ya itu kayak fluktuasi harga itu bakal terjadi karena manusia itu emang makhluk yang nggak konsisten gitu kan. Di satu Nah, hari bisa sedih banget, di satu hari bisa senang banget gitu kan. Tergantung apa yang mempengaruhi emosinya. Nah, yang kedua adalah resiko yang ini nggak bisa istilahnya apa ya? Ini udah pasti istilahnya udah pasti bakal terjadi. Itu adalah kalau teman-teman bayar kemahalan gitu. Jadi orang suka berpikir bahwa kerugian di pasar saham baru akan terjadi kalau perusahaannya bangkrut gitu. No, that's a big no. Kenapa? Karena coba aja teman-teman lihat di bursa efek, berapa banyak sih perusahaan bangkrut per tahun gitu kan? Nggak terlalu banyak. Istilahnya hmm. banyak malah perusahaan yang istilahnya abis mengalami masalah finansial bisa restrukturisasi utang gitu kan. Akhirnya nggak bangkrut juga. Sedangkan kalau teman-teman bilang apa kerugian di pasar saham cuma pas perusahaannya bangkrut, loh. Tapi kenapa kalau misalnya harganya turun sampai gocap gitu kan, misalnya kan sampai harga terendahnya, terus teman-teman bakal tetap pegang gitu sahamnya di saat emang bisnisnya nggak perform gitu kan? Kan nggak juga kan? Pasti teman-teman mikir juga kan? Itulah yang namanya capital loss. Istilahnya, kalau teman-teman bayar kemahalan untuk suatu saham, teman-teman di saat itu juga sebenarnya udah dapat rugi. Cuma teman-teman belum realisasikan aja kerugiannya. Tinggal kapan lah teman-teman
istilahnya sadar kalau teman-teman bayar kemahalan, akhirnya rela jual di harga yang murah karena teman-teman ya udah nggak bakal bisa jual di harga lebih mahal lagi karena teman-teman udah bayar kemahalan gitu kan. Itulah yang sering terjadi sama khususnya saya juga dulu ngalamin. Dulu saya cuma pakai yang namanya rasio keuangan kayak misalnya PI ratio, PBV ratio, terus ROE, ROA, profit margin dan sebagainya. Dulu awal-awal saya invest saham tuh cuma tahu hal-hal kayak gitu. Nggak nggak dalam lah istilahnya nganalisa perusahaan ya kayak sesimpel cuma ngelihat di laporan keuangan udah beli gitu kan. Simpel ngeliat laporan keuangan udah beli, terus selebihnya atas dasar kepercayaan gitu. Nah, ternyata setelah istilahnya akhirnya saya mengalami kerugian gitu kan, saya menyadari bahwa itu nggak cukup kita cuma ngeliat keuangannya doang. Kita harus ngeliat benar-benar bisnisnya secara utuh, kayak jangan sampai kita beli sahamnya padahal kita aja nggak tahu dia jualan apaan gitu kan. Jangan sampai kita beli sahamnya kita aja nggak tahu istilahnya dari semua produknya itu, produk mana yang sebenarnya paling berkontribusi besar terhadap profit perusahaan gitu kan. Kayak banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya, walaupun emang kalau investor pemula pasti nganggapnya kayak yang penting lihat PE ratio, PBV, ROE, ROA, terus profit margin, cukuplah itu. Begitu beli, ternyata nggak cukup ya. Nah, itulah yang seringnya terjadi. Nah, ini saya sharing nih pengalaman saya pribadi. Dulu, pertama kali invest saham, itu untungnya gede. Benar-benar gede. Dan itu nggak nyampe 1 tahun tuh untung segede itu. Itu cuma sekitar 5 apa 6 bulan gitu. Pokoknya nggak nyampe setahun deh. Itu untungnya sekitar 60%. Oke. Wow. Tapi habis itu saya jual kan sahamnya kan. Saya jual sahamnya, terus uang hasil jual sahamnya kan otomatis kan, misalnya saya invest tadinya 10 juta. Terus untung 60% kan berarti jadi 16 juta kan. Nah, 16 jutanya ini totalnya saya investasiin lagi ke perusahaan yang lain. Nah, di saat itulah saya mengalami yang namanya kerugian. Nggak nyampe 3 bulan, harga sahamnya drop jauh banget. Kalau nggak salah sekitar 30% apa lebih gitu deh. Bayangin, untung tadinya 60 juta, kan jadi, 6 juta, kan dari 10 juta, tambah 6 juta, kan jadi 16 juta kan. 16. Nah, 30%-nya dari 16 juta, itu berapa? 4,8 juta. Ya kan? Berarti total keuntungan saya cuma 1,2 juta. Nggak nyampe 12% dari modal awal. Kenapa? Karena kalau kita rugi, itu kerugian kita akan terakumulasi kan setelah keuntungan kita sebelumnya. Itulah kenapa sebenarnya kalau teman-teman mau investasi di pasar saham, lebih baik ruginya tuh duluan dibanding belakangan. Karena kalau teman-teman akumulasi itu duitnya terus tuh, istilahnya keuntungan diinvestasiin ulang, keuntungan diinvestasiin ulang, terus, akhirnya uang yang teman-teman investasikan semakin besar. Sehingga kalau teman-teman rugi sedikit aja, itu akan berkali-kali lipat ruginya. Gitu, makanya saran saya buat teman-teman yang baru investasi saham, sebisa mungkin di awal-awal tuh jangan terlalu gede masukinnya. Sebisa mungkin masukin uang yang teman-teman rela buat hilang lah istilahnya gitu ya. Untuk pertama kali investasi saham, masukin uang yang emang teman-teman rela buat hilang. Istilahnya anggap itu uang belajar. Gitu. Jangan sampai teman-teman langsung masukin kayak misalnya, gue punya tabungan nih 100 juta gitu kan. Gue mau masukin semuanya ke saham karena gue yakin saham bakal bisa ngasilin profit gitu kan. Jangan. Kenapa? Karena di saat teman-teman baru pertama kali investasi saham, teman-teman pasti mau sepintar apapun ya, istilahnya mau belajar dari manapun, teman-teman pasti akan mengalami kegagalan. Yang which is kegagalan itu kalau teman-teman pakai uang yang gede, kegagalannya juga jadi gede. Makanya saran saya, kalau teman-teman baru banget masuk saham, usahain cara meminimalkan supaya kegagalan itu nggak benar-benar berdampak besar terhadap finansial teman-teman. Usahain masukin uang yang emang teman-teman rela buat hilang untuk pertama kali. Selanjutnya baru teman-teman belajar. Karena ya balik lagi ke pengalaman saya tadi kan, dari situ baru saya belajar bahwa yang namanya analisa saham sebelum beli saham itu nggak cukup cuma laporan keuangan aja, harus detail, harus lebih komprehensif gitu. Gitu ya. Jadi sebelum kita invest, sebaiknya kita invest di pengetahuannya dulu ya, nggak asal ikut rekomendasi gitu ya. Jangan ikut rekomendasi. Disarankan ya.
Nah, terus caranya gimana nih buat teman-teman yang khususnya yang masih pemula ya? Ciri-cirinya Hmm, gimana nih yang bagus nih saham yang layak layak untuk kita investasiin itu apa tuh oke. yang gampang aja deh, yang pakai 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 bahasa Indonesia deh, jangan pakai bahasa teknikal yang iya. Soalnya Oke, oke. Min Ah, Bro ini kebetulan juga investnya nggak di saham lokal gitu loh. Min Bro ini lebih hmm, ke trading saham US, trading ya, bukan invest ya. Jadi trading seperti yang Bro Re tadi bilang, waktunya pendek dan teknik yang dipakai Min Bro ini sangat pendek sekali, bahkan menitan, 5 menit 10 menit. Tapi hmm. nggak nggak micro millisecond gitu, nggak. Kita 5 menit, 10 menit, 15 menit lah, setengah jam maksimal itu. Nah, kalau di yang ingin gue lakuin sih ya nggak peduli gitu loh. Walaupun Hmm. Tesla kayak apa kan kan nggak ngefek. Kita cuman scalping namanya ya, cuman beberapa menit doang. Nah, kalau kalau trading kan kebanyakan lihat candlestick tuh, chart tuh ya, ada indikator Ya. apa segala macam. Kalau yang di saham lokal ini ciri-cirinya saham yang bagus itu kayak gimana tuh? Yang gampang deh, cara nilainya deh, yang lihat yang bisa Oke. di kita lihat pakai bahasa sehari-hari gitu loh, nggak usah terlalu yang gimana gitu, gimana bro? Siap, siap. Nah, Oke, jadi sebelum masuk ke situ mungkin perkenalan aja ya kayak untuk menganalisa saham sebenarnya ada dua caranya. Ada yang namanya top down, ada yang namanya bottom up. Kalau kita ngomongin top down, berarti kita ngomongin dari paling luas dulu sampai persempit sampai ketemu perusahaannya. Berarti gimana hmm, caranya? Kalau mau top down, berarti teman-teman tentuin dulu nih negaranya di mana. Ya, kalau teman-teman orang Indonesia ya pasti di Indonesia terutama gitu kan. Berarti tentuin nih negaranya Indonesia misalnya. Terus kita lihat nih di Indonesia ini industri apa nih yang kira-kira bakal survive gitu kan? Istilahnya karena hmm, setiap negara juga punya kelebihan masing-masing gitu kan. Ada negara yang emang jago bikin software, ada negara yang emang jago bikin mie gitu misalnya, ada negara yang jago bikin tambang gitu misalnya. Kita lihat Indonesia tuh apa yang survive di Indonesia gitu kan. Nah dari situ kita bagi-bagi nih industrinya, baru kita masuk ke misalnya kita pilih industri makanan gitu, kita pilih dari industri makanan tersebut ada berapa perusahaan gitu kan, pasti kan di dalamnya kita pilih tuh mana dari perusahaan-perusahaan itu yang paling oke. Nah itu kalau top down. Bedanya kalau bottom up, kita mulai dari perusahaan yang dari bawah ke atas. hmm, Contoh misalnya gini, gue mau invest di perusahaan mie instan gitu kan. Cari nih dari perusahaan di Indonesia ini perusahaan mie instan nih ada berapa perusahaan gitu kan. Nah, barulah setelah kita banding-bandingin perusahaannya, kita ke atas tuh. Gimana ya industri mie instan di Indonesia ya? Apakah masih berkembang? Apakah survive gitu kan? Baru kita naik lagi ke atas. Apakah industri mie instan ini bisa ekspor ya keluar ya selain di Indonesia ya? Nah, itulah yang namanya bottom up. Jadi, kita mulai dari atas ke bawah itu top down, tapi kalau kita mulai dari bawah ke atas itu bottom up. Nah, yang saya mau share di sini adalah yang bottom up nih. Yang istilahnya lebih fokus ke perusahaannya dibandingkan kayak analisa makroekonomi dan sebagainya gitu. Walaupun itu sebenarnya penting juga. Tapi karena yang tadi Min Bro bilang kan, kita nggak mau hmm, pakai jargon-jargon yang agak susah dipahamin orang awam gitu kan. Makanya paling gampang hmm, kita ngomongin top, bottom up nih yang dari bawah ke atas. hmm, Nah, gimana caranya kita melihat perusahaan yang oke gitu kan, yang istilahnya benar-benar bisa kita investasikan untuk beberapa tahun ke depan gitu kan. Karena kan kayak yang tadi kita bilang kan, investasi saham tuh jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, oleh karena investasi saham itu jangka panjang, yang pertama kita perlu perhatikan adalah kita perlu perhatikan yang namanya survival. Istilahnya seberapa mungkin perusahaan ini survive berapa tahun yang ke depan. Kita jangan ngomongin ini dulu deh, kita jangan ngomongin profit cuan-cuan dulu deh. Yang kita perlu pastiin jangan sampai rugi dulu. hmm, Itu dulu yang kita perlu pastiin tuh dulu. Jangan kita ngomongin profitnya dulu sebelum kita tahu risikonya, gitu kan. Kita hmm, pikir dulu nih, risikonya apa investasi di perusahaan tersebut gitu kan. Contoh, contoh misalnya kalau perusahaannya rokok misalnya. Berarti apa contoh hmm, risiko yang ada di perusahaan rokok? Pertama, cukai yang which is sering banget tuh naik. Kedua, regulasi kalau misalnya kayak aturan-aturan dilarang merokok lah kayak gitu kan dan sebagainya. Terus ketiga, price, harga. Di saat misalnya cukainya naik, nanti berarti kan
ada new entrant, istilahnya orang-orang baru yang bisa menawarkan dengan harga lebih murah gitu kan, yang which is bisa memakan pangsa pasar pemain lama gitu kan. Nah, itu adalah risiko-risiko bisnis yang perlu kita pertimbangkan. Apakah dengan kita mengetahui risikonya, kita tetap yakin bahwa perusahaan rokok akan bertahan sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, dari situ baru kita tentuin tuh yes atau no gitu kan, apakah kita mau lanjut investasi perusahaan rokok atau enggak gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita yakin perusahaan rokok itu bisa survive dan bahkan istilahnya sampai 20 tahun atau 30 tahun ke depan, barulah kita lanjut analisa selanjutnya. Oke, dari perusahaan rokok ini yang mana nih kan? Kan ada banyak kan, di Indonesia aja ada yang di bursa tuh, ada HMSP, ada GGRM gitu kan, ada WIM dan sebagainya. Nah, dari perusahaan-perusahaan rokok itu kira-kira mana yang mau kita invest gitu kan? Kita lihat nih, apa yang kita lihat? Yang namanya laporan keuangan. Nah, ini basic banget nih. Ini istilahnya jangan pernah beli saham belum melihat laporan keuangan. Ini benar-benar basic banget. Apa yang kita lihat dari laporan keuangan gitu kan? Ada 3. Yang pertama adalah struktur pemodalan, yang kedua adalah keuntungan, yang ketiga adalah arus kas. Oke? Itu yang biasa disebut dengan, yang pertama itu adalah balance sheet atau laporan posisi keuangan. Itu ngomongin soal seberapa banyak aset dan hutang. Gitu. Kedua, kita ngomongin seberapa banyak profit yang dihasilkan perusahaan. Itu adalah laporan laba rugi. Nah, baru yang terakhir, seberapa lancar kas perusahaan, khususnya dalam kolek pembayaran dari customer gitu kan. Itu lihatnya di laporan arus kas. Nah, suka ada yang nanya, kenapa kita perlu lihat arus kas di saat profit udah jelas gitu kan, ada di laporan laba rugi? Karena nih, ini dia alasannya. Karena profit belum tentu sama dengan pertambahan kas. Jadi gini, perusahaan bisa membukukan profit, misalnya contoh nih ya, revenue perusahaan 1 triliun. Biaya perusahaan semua udah termasuk pajak itu 500 miliar. Berarti kan untungnya setengah triliun kan, atau 500 miliar gitu kan. Secara laporan laba rugi, 500 miliar. Tapi, secara arus kas, ternyata nggak naik kas perusahaan, nggak nambah. Kenapa? Sesimpel karena dari 1 triliun yang tadi penjualan, cuma 500 miliar yang bisa dikumpulin dari customer. 500 miliar sisanya masuk ke piutang. Nah, piutang ini belum tentu bisa ditagih. Kalau misalnya piutangnya numpuk terus, anggaplah misalnya piutang itu numpuk terus sampai 10 tahun. Siapa yang bisa jamin? Istilahnya orang yang dikasih piutang ini masih ada perusahaannya gitu kan. Bisa aja udah bangkrut. Bisa aja nggak bisa dikumpulin akhirnya piutangnya kan. Oleh karenanya kita perlu lihat namanya arus kas. Jangan sampai perbedaan antara dari laporan laba rugi ke arus kas itu jauh. Istilahnya di laba rugi dibilang revenue-nya 1 triliun, dilihat arus kasnya cuma 500 miliar, berarti jauh kan? Bedanya sampai 50% gitu kan. Nah, berarti itu kita perlu cari tahu tuh penyebabnya apa. Apakah ini hal yang sementara atau emang ini kayak berulang-ulang gitu kan, tahun-tahun kemarin juga kayak gini nih gitu kan, arus kasnya nggak lancar gitu. Jadi kita lihat nih laporan keuangan. Baru setelah itu kita lihat yang namanya harga. Nah, kebanyakan orang ngelihat bahwa kalau kita udah percaya nih survival gitu kan, prospeknya bagus, terus kita lihat keuangannya oke, udah langsung beli gitu kan. Nah, itu menurut saya ada kekurangan di situ. Kenapa? Karena bisa jadi perusahaannya bagus, bisa jadi keuangannya bagus, tapi harganya nggak bagus. Gitu. Istilahnya gini, jangan sampai kita beli Avanza di harga Ferrari. Inilah lucunya di pasar saham. Di pasar saham, dimanapun ya, kita nggak ngomongin pasar saham di Indonesia doang. Pasti bro Minbro juga pernah kan yang di US kan, pernah melihat istilahnya perusahaannya jelek, tapi harga sahamnya kayak mahal banget gitu kan. Kok bisa gitu kan? Nah, itulah yang terjadi di pasar saham. Di pasar saham jangan harap kita pasti dapat apa yang kita beli. Jangan harap. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa nganalisa perusahaannya, bisa jadi kita kena tanda kutip tipu gitu kan.
Hmm. Kalau kita beli mobil Avanza, harusnya kita beli mobil Avanza di harga Avanza kan. Istilahnya kalau kita Ya, cari di dealer-dealer sekitar kita pasti harga Avanza ya, ya harga Avanza gitu kan. Nah, ya tapi kalau ada kita beli range-nya lah. saham, Hmm. iya ada range-nya gitu kan. Ya Hmm. kurang lebih segitulah. Hmm. Misalnya mungkin kenaikannya sekitar 20% ke atas, 20% ke bawah gitu lah istilahnya di sekitar kita. Nah, tapi di pasar saham ada Avanza yang dijual seharga Innova. Ada Avanza yang bahkan dijual seharga Ferrari gitu kan. Nah, itulah uniknya. Dan juga ada kebalikannya. Ada Ferrari yang dijual di harga Avanza. Bahkan ada Ferrari yang dijual di harga Bajaj gitu kan. Nah, yang kita cari adalah yang kayak gitu. Yang istilahnya sahamnya tuh Ferrari. Tapi kok harganya Bajaj ya gitu kan. Hmm. Itulah yang namanya keuntungan di pasar saham. Di saat kita bisa tahu saham-saham yang salah harga. Gitu. Jadi salah harganya bukan kita beli kemahalan. Justru malah kita beli kemurahan. Karena kita beli kemurahan sehingga profitnya bakal berkali-kali lipat gitu. Makanya di saat kita melihat saham, yang terakhir perlu kita perhatikan adalah harganya. Kita beli pada saat harganya sudah cukup fair lah istilahnya ya. Kita nggak, ya kalau mau tunggu sampai murah banget bisa aja sih. Bisa aja itu terjadi, tapi nggak semua saham bisa sampai tahap benar-benar murah banget gitu kan, benar-benar bargain istilahnya. Kayak diskon Hmm. 50% atau diskon 70% itu jarang banget perusahaan yang emang bagus. Walaupun nggak menutup kemungkinan itu pernah. Nah, sedangkan kalau kita beli apa? Beli kemahalan, otomatis itu udah rugi. Di saat kita detik pertama kita beli, itu kita udah rugi. Istilahnya gini, kalau Warren Buffett pernah bilang, di saat kita beli saham di harga yang nggak seharusnya, dalam hal ini kemahalan, di saat itulah sebenarnya kita berharap ada orang yang, istilahnya tanda kutip gitu ya, ada orang yang tanda kutip bodoh yang mau membeli lebih mahal lagi. Itu kutipan dari Warren Buffett. Istilahnya, kita harus tahu lah value suatu perusahaan. Jangan sampai kita benar-benar buta gitu kan. Sampai kita benar-benar menganggap bahwa kita bakal dapet apa yang kita beli. Istilahnya, jangan sampai kita berpikir bahwa harga di pasar saham tuh benar-benar jujur gitu. Enggak. Hmm. Justru banyak harga yang lebih kemahalan, ada yang kemurahan gitu. Jarang banget ada yang pas. Gitu sih. Kalau tips dari saya 3 aja sih. Lihat prospeknya, lihat finansial atau keuangannya, yang terakhir baru lihat harganya. Oh gitu ya. Jadi Hmm. jadi invest di saham ini nggak segampang cuman ikut rekomendasi doang ya. Jangan. Kan Jangan ya. duit kita kan. Kalau misalnya Oh, kalau misalnya kita ikut rekomendasi, berarti kan kita kayak benar-benar menggantungkan hidup, istilahnya life saving kita, apa uang yang udah lama kita tabung kepada rekomendasi orang gitu kan. Jangan. Kita oh, harus tetap analisa sendiri. Karena kita mau, istilahnya masa depan kita kan kita mau ada di tangan kita sendiri kan. Kayak kayak apa? Kayak tema live hari ini kan. Investasi saham untuk oh, masa depan gitu kan. Masa hmm, depan kita kan ada di tangan kita sendiri. Masa iya kita ngikutin rekomendasi orang gitu kan. hmm, hmm, hmm. Tapi kalau misalkan gini nih, ya udah deh, aku mau belajar nih. Tapi sambil belajar, sambil ikut rekomendasi orang deh. Bisa nggak tuh kayak gitu Nah, tuh? nah sebenarnya bisa aja, cuma saya nggak menyarankan. Kenapa? Iya. Karena kalau teman-teman belajar sambil ngikutin rekomendasi orang, teman-teman nggak tahu salahnya di mana di saat teman-teman rugi. Sedangkan kalau teman-teman belajar Hmm, benar-benar hasil analisa sendiri, saat teman-teman rugi, istilahnya saat teman-teman salah gitu kan, teman-teman belajar, oh salah gue di sini nih, gue miss nih kemarin hal ini nih, gitu. Itulah kenapa dari awal saya investasi saham nggak pernah ikut rekomendasi orang, benar-benar saya belajar sendiri. Nggak apa-apa saya rugi di awal, istilahnya saya emang udah menyisihkan uang itu buat uang belajar, gitu. Makanya iya kembali tuh. lagi, di saat teman-teman mau belajar saham, usahain duit yang dipakai itu benar-benar duit yang dingin, dan kalau benar-benar awal banget, bahkan duit itu benar-benar teman-teman rela lah kalau hilang sama sekali gitu. Jangan, makanya jangan banyak-banyak banget gitu. Harus ikhlas ya. Iya, kalau awal-awal banget ya. Karena kan masih 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 awam gitu kan, masih belum belum tahu kayak gimana gitu kan. Ah, ah. Ya sama sih sebenarnya prinsipalnya sama kayak trading ya. Cuman kalau trading itu Hmm, lebih cepat aja. Waktunya betul. dalam itu, apalagi kalau saham US, apalagi kalau scalping itu dalam hitungan menit bahkan harga itu bisa nggak karu-karuan. Tapi kalau kalau
invest di saham lokal itu kita nggak harus lihat chart setiap saat ya. Mungkin sehari sekali gitu ya bro ya, atau gimana? Tergantung sih. Kalau kalau misalnya emang mau trading di sini bisa juga sih. Ada juga yang Oh bisa kayak kita. Min Bro juga, ada juga. Ada juga yang kayak apa benar-benar Di- ngelihat chart harian atau bahkan menit ya tadi ya. Ada juga yang kayak hmm, gitu. Scalping ada di- juga. oh ya, Ada juga ya yang emang 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 hmm, pergerakan harganya memang signifikan supaya sehingga kita dalam beberapa menit sudah bisa ambil untung gitu, bisa ya ya ada di juga. saham lokal. Ada juga yang emang Oh emang saham memakai teknik seperti itu ya. Ada. saham-saham tertentu mungkin ya. Ada saham-saham ya nggak semua sih emang. Biasanya yang orang bilang tuh dengan nama saham gorengan lah istilahnya. Cuman bedanya kalau di lokal ini kita bisa ambil untung ketika harganya naik ya. Ada juga yang namanya short selling. Cuma nggak semua Enggak, saham bisa bisa, di sini. Nggak semua bisa juga saham dan di nggak semua sekuritas oh, punya izinnya gitu. oh bisa Cuma juga di sekuritas saham tertentu. lokal, oh, buy short gitu bisa ya. Bisa juga Short short selling bisa selling, juga. bisa ya. Tapi nggak semuanya bisa nggak semuanya bisa akses ke sana karena emang di sini regulasinya masih sangat ketat buat hal itu. Belum belum kayak di US. Kalau di US kan Oh. benar-benar bisa bisa kita buka akun online kan di Robinhood gitu kan langsung short selling gitu Iya, kan. Iya, Robinhood nggak benar. kayak gitu. Iya, lagi rame tuh. Tapi di Iya. Indonesia nggak ini, dibatasin. Nah, oke nih, ini udah hampir sejam nih ya. Ada nggak Hmm. sih, bro, rekomendasi buku atau tempat belajar fundamental saham gitu gimana? Ada nggak nih buat teman-teman yang khususnya yang pemula nih, gitu? Oke. Sekalian promosi nggak apa-apa nih? Oh, silakan, silakan. Panggungnya kan milik kamu Oke. sekarang. Saya numpang Ah, promosi nih sama Min Bro nih. Jadi kalau teman-teman emang mau belajar fundamental khususnya ya, itu di akun Instagram saya sebenarnya banyak ngebahas mengenai fundamental. Contoh-contoh nih kita ngomongin contoh ya. Makanya kenapa dalam setiap postingan saya nggak pernah mm, kasih rekomendasi. Saya cuma ngasih istilahnya contoh saya menganalisa tuh kayak gimana sih gitu kan. Gitu. ah, Istilahnya yang saya post di sana itu cuma contoh. Jangan dianggap sebagai itu rekomendasi karena emang itu bukan rekomendasi, itu cuma contoh cara saya melihat suatu saham gitu. Nah, kalau teman-teman yang mau belajar bisa langsung nih habis live ini buka Instagram saya Rebona Cafe. Aduh ada tahu bulat lagi lewat. Buka apa? Buka Instagram saya Rebona Cafe. Terus bisa cek di situ tuh banyak tuh bahan-bahan belajar. Bisa juga follow kalau emang mau dapat update berkalanya karena emang biasanya saya update setiap hari sih untuk kayak contoh-contoh analisa nggak saham. bisa. Terus Iya. terus kalau emang teman-teman mau belajar cara baca laporan keuangan, saya udah siapin sebenarnya materinya di YouTube. Kalau teman-teman bingung nyari di YouTube-nya gimana, bisa bisa cari langsung Erbona Cafe atau teman-teman ke Instagram saya, terus nanti ada link. Nah, nanti ada yang logonya logo YouTube tuh. Nah, teman-teman klik tuh logo YouTube-nya nanti diarahin ke YouTube. Itu kalau teman-teman mau belajar cara baca laporan keuangan gitu. Nah, Wah, kalau buku, ah, saya juga rekomendasi banget nih teman-teman buat baca buku. Kenapa? Karena saya pribadi paling banyak belajar adalah dari buku. Karena dari situ kita benar-benar belajar cara pikir penulis bukunya gitu kan. Tergantung buku siapa yang kita baca gitu kan. Uh, Contoh nih ya buku yang bagus menurut saya. Yang pertama adalah The Essays of Warren Buffett. Teman-teman pasti udah pernah dengar kan yang namanya Warren Buffett. oh ya Itu pasti. investor terhebat sepanjang masa. Istilahnya belum pernah ada yang ngalahin dia rekornya tuh. Karena dia juga udah tua banget ya. Udah sekitar 60 tahun dia investasi sehingga emang hasilnya gede banget gitu kan. Sampai terakhir kalau nggak salah sekitar 2 juta persen ya. 2 juta persen. Bayangin. dua Istilahnya juta persen. iya sekitar kalau nggak salah ya. Istilahnya kalau kita invest 2 juta persen kan berarti sekitar 20.000 kali lipat ya. Berarti dua kalau puluh kita ribu invest, kali lipat. Oh. iya, kalau kita invest 1 juta,
Berarti tuh udah jadi 20 miliar tuh kalau kita invest ke Warren Buffett. Kalau kalau benar 2 juta% ya. Setahu saya lebih deh. Oh, Saya agak lupa angka pastinya. it- Gitu. itu berapa lama, bro? Nah itu, dia udah lama sih. Kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 tahun gitu lebih. Emang lama banget. Gitu. Jadi emang Hmm. kalau mau investasi yang benar-benar kayak Warren Buffett, itu ya harus sabar. Warren Buffett aja gitu kan, baru menuai hasilnya setelah puluhan tahun gitu kan. Which is hasilnya gede banget. Yang sampai sekarang belum ada yang bisa nandingin tuh hasil Warren Buffett tuh. Ah, Karena dia konsisten banget. Nah, kedua, buku yang saya saranin juga, tadi kan bukunya Warren Buffett tuh, The Essays of Warren Buffett. Kedua, ada yang namanya The Intelligent Investor. nah, ini aku Itu tahu nih. gurunya Warren, itu gurunya Warren Buffett yang Yang nulis. covernya merah. Ada Covernya yang merah. covernya merah, ada yang covernya putih. Ah, Tergantung yang edisi tahun berapa. Kalau yang lebih baru yang covernya putih. Nah, itu gurunya Warren Buffett yang nulis, namanya Benjamin Graham. Itu benar-benar menjelaskan hmm, investasi secara whole, secara keseluruhan. Yang konsepnya bisa teman-teman pakai nggak cuma di saham, bisa juga di obligasi, bisa juga bahkan di real estate. Konsepnya ya, kita nggak ngomongin prakteknya, tapi konsepnya gitu. ah, Nah, baru yang ketiga, ini yang mungkin lebih ringan nih. Istilahnya kalau teman-teman teman-teman emang pengen nyari buku mulai dari yang paling ringan gitu kan, yang paling gampang dimengerti, saran saya hmm, mulai dari yang ketiga ini. Namanya adalah One Up on Wall Street. Yang nulis one adalah up. Peter Lynch. Ya, yang nulis namanya Peter Hmm, Lynch. Yaitu investment manager dari Fidelity. Gitu. Dulu benar-benar rekornya dia itu secara persentase per tahunnya itu emang paling gede dia. Sekitar 29% deh kalau nggak salah. Per tahun. Bayangin, 29% per tahun itu gede banget. Warren Buffett kalau aja di, cuma dua puluh nah, persen gitu. Tapi ini kita oh, oke, oke. ngomongin per tahunnya ya. Istilahnya Betul. return per tahun emang Peter Lynch lebih gede daripada Warren Buffett. Tapi Warren Buffett durasinya itu udah lama banget. Sehingga nggak ada yang bisa ngalahin secara durasi plus plus apa plus per tahunnya. Sedangkan kalau Peter Lynch per tahunnya aja yang paling gede. Dia sekitar hampir 30%, 29 kalau nggak salah. Nah, Hmm, di buku ini si Peter Lynch bakal ngebahas yang tadi saya bahas juga sebenarnya, cara cara simple untuk untuk melihat suatu perusahaan yang emang layak dibeli sahamnya gitu kan. Di situ hmm, juga dibahas tuh sama Peter Lynch. Kayak contoh, dia hmm, bahkan banyak hal lucu juga yang dibilang, kayak dia bilang bahwa dia malah nggak suka saham yang direkomendasiin sama Wall Street gitu kan. Yang istilahnya hmm, yang common gitu kan, yang istilahnya banyak diomongin orang, malah dia nggak suka. Dia malah suka saham yang nggak pernah diomongin orang. Kenapa? Karena biasanya saham yang udah diomongin orang itu adalah saham yang udah kemahalan, yang udah orang semua beli gitu kan. Sedangkan yang saham-saham yang belum pernah kedengeran orang itu adalah saham-saham, ada nggak semuanya, tapi ada saham-saham yang emang bagus, tapi nggak banyak orang yang ngomongin. Kenapa? Simply karena orang belum tahu aja saham itu bagus. Nah, saham seperti itulah yang banyak dibeli sama Peter Lynch. Itulah yang bikin return investasi dia hmm, bisa 30% per tahun. Karena dia bisa nemuin perusahaan itu sebelum terkenal. Nah, makanya kalau teman-teman bilang kan perusahaan apa yang naik besok, sebenarnya salah teman-teman nanya itu. Harusnya teman-teman nanya perusahaan apa yang belum naik. Gitu. Harusnya teman-teman nanyanya itu, perusahaan apa yang belum naik harganya. Karena di saat emang perusahaannya bagus dan belum naik harganya, suatu saat nanti pasti naik harganya, dan naiknya pasti drastis. Itulah yang disukai Peter hmm, Lynch. gitu ya, 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 ya. Bagus juga sih. Cuman gini bro, Hmm. tiga aja ya Apa nih? rekomendasi bukunya ya. Iya, tiga itu aja dulu. Kayaknya itu bahasa Inggris semua deh. Bener nggak? um, Setahu saya sih ada sih. Kalau nggak salah One Up on Wall Street sama The Intelligent Investor ada deh bahasa Indonesianya. Kalau kalau Oh, kalau ada ya. nggak salah ya. Pernah lihat soalnya waktu itu di Gramedia, ini sekalian sebut merek ya. Hmm. Gitu. Kalau nggak salah ada deh di toko buku Gramedia ya. Gitu. Cuma kalau yang Hmm. di SS of Warren Buffett itu yang saya kurang yakin ya. Karena kalau yang One Up on Wall Street sama yang apa di Intelligent Investor Intelligent saya investor. pernah lihat. Aku bacanya yang Inggris ya. Intelligent investor. Intelligent Investor ya. Yang Itu buku Inggris. wajib sih. Iya. Walaupun emang agak berat ya bro. Iya. Tapi Agak berat ya. tapi bagus. Tapi bagus emang. Ya. Wah, menarik sekali ya. Jadi banyak sekali insight-insight tentang investasi saham.
khususnya saham lokal di Indonesia ini yang bisa kita praktekkan langsung tuh juga. Plus Betul. juga kalau kita mau ada lanjutannya, Bro Remy juga sudah nyiapin nih analisa hariannya di Instagram, juga ada dasar-dasarnya di YouTube. Soalnya kemarin ada yang DM Bro gini, Hmm. Bang, aku nih udah cari-cari di YouTube Bang, tapi bingung nih Bang. Di sini ngomong gini, di sana ngomong gitu Bang. Jadi iya ya, jadi ke keleluasan teknologi ini memang plus minus ya. Plusnya Iya. banyak sekali pilihan, minusnya bingung sampean milih yang mana. Gitu ya. Betul, betul. Wah, Betul. Emang ada menarik yang sekali namanya ya. choice paralysis gitu ya. Di Ah, saat kita punya pilihan tuh cuma 5, kita masih masih gampang tuh milihnya karena kita bisa banding-bandingin 5. Tapi kalau kita punya pilihan sampai ratusan gitu kan, kayak 600 gitu kan, ah, dia jadi bingung kayak, waduh dari 600 ini mana yang kita pilih ya? Gitu. Karena segitu banyak informasi sehingga kita jadi bingung menyeleksi mana informasi yang istilahnya benar, yang benar tepat, mana hmm, istilahnya informasi yang cuma hoax gitu kan atau rumor gitu kan istilahnya yang belum tentu benar gitu. Makanya kita harus di zaman informasi sekarang tuh kita harus pintar gitu bisa membedakan mana yang benar-benar kredibel gitu kan yang bisa kita percaya, mana yang istilahnya cuma clickbait, yang istilahnya cuma nah apa tuh, yang cuma clickbait, judulnya doang bener. bagus. Begitu kita baca apaan sih gitu kan. Tapi yang rame tuh justru yang clickbait gitu ya. Nah, bener, karena ya kita nggak bisa Ya, salahin juga ya, karena ya emang apa psikologis manusia ya lebih suka baca judul yang ah, menarik gitu kan benar. dibanding konten yang bermanfaat gitu. Iya, sama sih kayak di IG tips investasi juga gitu tuh. Kalau bahas yang lurus-lurus gitu biasa biasa aja tanggapannya. Tapi kalau ada salah dikit kayak kemarin tuh, skill yang harus kamu punya, menabung, menghasilkan uang. Yang ketiga, menggandakan uang. Tuh itu kan Waduh. konotasinya kan menggandakan uang kan jadi kayak gimana tuh ya. Oh, banyak yang Iya. komen, oh, akhirnya ya sempat banyak juga yang like sampai ribuan. Jadi ya gitu ya, Ya masyarakat tapi kalau normal kalau memang. saya mau nambahin gitu ya, Hmm, menggandakan uang sebenarnya itu adalah yang namanya investasi. Sebenarnya kalau orang-orang ngerti investasi itu adalah cara menggandakan uang, tapi menggandakannya bukan kayak 10 kali lipat dalam waktu 10 hari, bukan kayak gitu ya. ah, Kayak misalnya jadi 3 kali lipat dalam waktu 4 tahun, 5 tahun. Itu mungkin gitu. Istilahnya emang investasi itu adalah buat menggandakan aset kita. Istilahnya kita punya uang berapa nih? Kita bisa gandain tuh dengan cara investasi. Nah, tapi hmm, harus harus masuk akal. Istilahnya jangan saya bilang jangan berharap kayak 10 kali lipat dalam waktu 10 hari. Jangan istilahnya kalau ada yang nawarin kayak gitu teman-teman harus tolak tuh detik pertama tuh karena itu nggak mungkin. Nggak mungkin yang namanya ya, benar-benar investasi yang aman nawarin 10 kali lipat dalam waktu 10 hari. Itu kayak benar-benar ya kalau bisa dibilang skema Ponzi lah itulah. Apa arisan bergilir. ya, Orang terakhir yang benar. bayarin orang-orang sebelumnya. Banyak juga yang DM ke Mintips juga. Mm-mm. Ini profit sekian persen dalam waktu sebulan. Bagus enggak nih? Nah, waduh, perlu dijawab sih kayak gitu. Eh, eh. Jadi memang Iya, pengetahuannya, masalahnya edukasinya banyak orang yang ter- tergiur sama yang ditawarin gitu kan, sehingga nggak mikir risikonya gitu. Di saat duitnya hilang, udah bingung gitu kan nyari orangnya kemana karena orangnya udah hilang gitu kan, iya, sama barang sama duitnya hilangnya gitu kan, benar. gitu sih. Ya. Oke, ini udah sejam lebih. Kita mau bahas pertanyaan deh ya, Bro ya. Oh boleh boleh. Bahas pertanyaan nih, ini dari Nadia Gayati. Kelihatan, Bro. Coba tuh. Oke, investasi yang cocok untuk pemula apa bang? Oke, kalau investasi yang cocok buat pemula, ini saya ngomongin dari pengalaman pribadi saya aja ya. Sebenarnya yang namanya pemula itu harusnya dimulai dari benar-benar investasi yang sangat 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 aman. Dalam artian aman adalah yang pokok investasinya dijamin. Saya pertama kali investasi, ini jujur aja, saya pertama kali investasi itu nggak jauh-jauh, nggak susah-susah, deposito. Itu benar-benar investasi pertama saya. Karena saya yakin
Kalau yang namanya deposito itu dijamin sama lembaga penjaminan simpanan selama kita nggak melebihi ini ya maksimal tabungan ya. Dan apa bunganya juga istilahnya stabil gitu kan. Istilahnya kalau saham kan dividennya kan belum tentu, sedangkan kalau deposito kan udah pasti gitu kan berapa persen disebut di awal itu yang kita dapat. Nah itulah yang namanya investasi yang cocok buat pemula yang emang yang emang kita benar-benar yakin kalau duit kita nggak bakal hilang. Itu yang cocok buat kita. Tapi kalau yang kita nggak yakin duit kita apa bakal hilang atau enggak, itu nggak cocok sebenarnya buat pemula gitu. Terutama saham. Saham ini adalah investasi yang berisiko. Makanya kalau teman-teman berpikir saham ini nggak ada resikonya, salah besar. Karena saham itu resikonya sangat-sangat besar. Itulah kenapa saham sebenarnya nggak disarankan buat orang yang nggak punya toleransi resiko. Kan ada orang yang emang nyari investasi itu yang aman-aman aja kan. Nah, menurut saya saham ini nggak cocok. Apalagi kalau orangnya udah nyari yang aman-aman aja, terus secara umur udah tua gitu kan. Karena kembali lagi ke durasi investasi. Saham ini emang durasi yang panjang. Kalau orangnya udah berumur gitu kan, udah cukup tua, ya istilahnya durasi investasinya pasti nggak sepanjang orang-orang yang masih muda. Yang masih muda. Oh, berarti justru masih muda itu kita harus mulai investasi ya, bro ya? Oh, justru ya. Saya pertama kali investasi itu akhir SMA masuk kuliah. Dan itu saya merasa telat. Kalau teman-teman bisa mulai dari SMP bahkan, gitu kan, itu lebih bagus lagi. Gitu. Tapi kalau SMP masa bisa, bro, bikin ininya, bro, bikin account-nya? Kan ada tabungan pelajar. Ya kan? Oh, jadi invest nggak melulu di saham ya? Iya, ya buat anak SMP SD ya deposito cukup lah, ya kan? Deposito cukup. Mungkin sisihin berapa gitu ya sebulannya gitu ya. Oke. To the next question. Nih dari Miss Meriski Chuan. Oke. Kelihatan, bro? Portonya dari sektor apa aja? Oke. Ah. Jadi gini, kalau kita konstruk atau kita membangun portofolio saham, kita harus ngerti yang namanya saham cyclical sama saham defensif. Oke. Kalau teman-teman mau lebih dalam lagi saham cyclical itu apa, saham defensif itu apa, bisa langsung habis ini cek Instagram saya bahas di situ. Ada dua postingan lebih tepatnya. Satu bahas cyclical, satu bahas defensif. Nah, kalau nanya portofolio saya, umumnya sebagian besar itu adalah yang defensif. Karena kan seiring berjalannya waktu juga portofolionya ada yang saya jual, ada yang saya beli lagi gitu kan. Beda-beda. Tapi sebagian besar kalau ditanya apakah cyclical atau defensif, itu ada defensif. Kenapa? Karena saham defensif itu adalah saham, atau lebih tepatnya saham defensif adalah saham yang perusahaannya emang bisnisnya itu mau lagi resesi, istilahnya lagi kondisi ekonomi kurang bagus, ataupun lagi kondisi ekonomi booming gitu kan, lagi ekonomi lagi hype-hype-nya gitu kan, lagi bagus-bagusnya, itu nggak beri jauh kinerjanya. Gitu. Istilahnya pas lagi resesi dia tetap bagus, di saat booming dia juga bagus juga gitu kan. Itulah kenapa saya suka saham defensif. Itulah kenapa kurang lebih sekitar 50% portofolio saya itu adalah defensif. Apalagi kalau kondisi sekarang itu lebih dari 50%. Karena kan sekarang kita ada di kondisi ekonomi yang kurang bagus gitu kan, yang istilahnya ya kita lihat sendiri kan di sekitar kita gitu kan. Nah, terus kalau spesifik sektornya apa, sebenarnya ya saya kasih satu contoh aja deh. Yang pasti ada gitu ya di portofolio saya itu adalah yang namanya consumer goods. Kenapa? Karena yang namanya consumer goods itu benar-benar produknya dipakai setiap hari. Kapanpun orang butuh suatu barang consumer goods, dia pasti beli gitu kan. Bedanya paling ya kalau misalnya ekonomi lagi bagus, dia nggak terlalu mikirin harga gitu. Tapi begitu ekonomi lagi kayak sekarang gitu kan, dia mikirin harga, dia cari yang murah gitu kan. Mungkin bedanya di situ. Tapi mau gimana pun dia pasti beli. Istilahnya kalau orang mau mandi pasti beli sabun kan. Kalau orang mau istilahnya bikin nasi goreng, ya kecuali nasi goreng putih ya, pasti butuh kecap gitu kan. Ya istilahnya hal-hal yang emang dikonsumsi sehari-hari itu otomatis orang pasti beli, walaupun mungkin kuantitasnya beda. Kayak misalnya kalau
Kalau lagi ekonomi jelek dia mikirin harga plus dia hemat-hemat gitu, nggak terlalu banyak konsumsinya gitu. Pasti yang pasti ada sih consumer goods. Sisanya ya teman-teman bisa baca lebih lanjut di postingan saya tentang cyclical sama defensive gitu. Wah, mantap, mantap. Nggak kepikir loh sampai ke sana. Hmm. Ini ada lagi ya. Masih Ya, belum ngantuk kan, teman-teman? belum. Santai-santai. Hmm. Seneng malah Nih, banyak yang nanya. dari Jonathan LSMN. Hmm. ASI sudah bisa masuk bang. Oke. Nah ini saya nggak pernah ngasih rekomendasi. Maksudnya saya nggak pernah ngasih rekomendasi sekarang beli, sekarang jual, sekarang apapun gitu kan. Cuma yang saya mau bilang Astra Internasional atau ASI di sini, menurut saya pribadi ini pandangan pribadi ya, ini bukan pom-pom ya. Kembali lagi abis ini analisa sendiri nih. Saya nggak mau apa yang saya bilang langsung jadi rekomendasi, jangan. Ini adalah cuma berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan data yang saya baca gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, Astra Internasional sekarang ini cukup undervalue. Istilahnya orang melihat Astra Internasional itu dari kacamata pesimisme. Oleh karena dia pesimis akan prospeknya Astra Internasional, sehingga harganya kalau kita lihat kan cukup trendline turun ke bawah gitu kan, downtrend. Nah, kalau masuk apa enggak itu kembali lagi ke masing-masing orang. Karena bisa jadi ini nggak menutup kemungkinan, bisa jadi besok harganya lebih murah lagi gitu kan. Terus ntar kalau misalnya saya bilang beli sekarang, terus besok lebih murah lagi, nyalain saya gitu kan. Wah, kenapa nyaranin sekarang bang? Nggak besok aja gitu kan, harganya lebih murah lagi. Ya makanya saya nggak pernah nyaranin gitu kan. Kalau mau beli ataupun jual, kembali lagi ke teman-teman. Kalau emang teman-teman udah merasa itu murah, silahkan aja dibeli. Tapi kalau teman-teman merasa masih bisa turun lagi, ya udah tunggu aja. Gitu. Mantap, mantap. Oke, mungkin satu dua pertanyaan lagi ya. Boleh, boleh. Nih, pilih-pilih nih. Nih. Gimana? Tia Kinze Bangun. Gimana cara menghindari dividen trap di saham agar tidak nyangkut, Bang? Nah, ini sebenarnya kalau kalau emang kita kalau emang kita mindsetnya itu jangka panjang, nggak bakal kena yang namanya dividen trap gitu ya. Karena orang biasanya kena dividen trap adalah berharap habis diterima dividennya dia bisa jual sahamnya dengan harga sama mahalnya. Itulah yang kebanyakan orang kenapa kena dividen trap. Istilahnya dia beli, contoh nih ya, contoh dia beli harga 10.000, dia berharap buat dapat dividen 1.000 gitu kan. Padahal sebelum tanggal dividen diumumin, harga sahamnya tuh 5.000 gitu. Tapi karena diumumin dia bakal bagi dividen 1.000, harga sahamnya yang tadinya 5.000 naik 10.000 gitu kan. Dia berharap bahwa dia bisa beli di harga 10.000, terus dapat 1.000, terus setelah dapat 1.000 dia bisa jual lagi 10.000 gitu kan. Kenyataannya biasanya nggak kayak gitu. Biasanya habis bagi dividen harganya turun gitu. Itulah kenapa orang seringkali kena dividen trap, karena orang berharap bisa menjual lagi di harga yang sama setelah dividen dibagikan. Nah, itu yang pertama, mungkin bisa dibenerin di mindsetnya dulu. Kedua, makanya saya juga nggak terlalu emphasize yang namanya dividen. Gini, perusahaan bisa bagi dividen, bisa nggak bagi dividen. Tapi apakah yang bagi dividen selalu lebih bagus daripada yang nggak bagi dividen? Kalau kita lihat kan kenyataannya nggak juga kan. Kenyataannya ada yang nggak bagi dividen sama sekali, tapi bagus. Contohnya siapa? Yang tadi kita ngomongin, Warren Buffett. Warren Buffett perusahaan itu Berkshire Hathaway, itu jarang banget yang namanya bagi dividen. Bisa hitung jari lah dividennya itu dibagiin. Jarang banget. Gimana caranya? Terus apa dong untungnya investor investasi di perusahaan Warren Buffett gitu kan? Keuntungannya adalah karena istilahnya profit dari perusahaan Warren Buffett ini bisa diinvestasikan lagi di perusahaannya sendiri. Yang istilahnya, kalau teman-teman pernah baca di story saya, itu saya pernah bahas yang namanya compounding. Itulah yang terjadi saat perusahaan itu reinvestasi. Istilahnya, profit perusahaan nggak dibagi jadi dividen, tapi istilahnya diinvestasiin lagi di bisnisnya. Entah dia buka cabang baru, atau dia bikin produk baru, atau dia ekspansi ke luar negeri gitu kan. Istilahnya,
Karena ekspansi itu butuh biaya, biayanya dari profit kemarin gitu kan. Nah, di saat profit kemarin dipakai buat ekspansi, di saat itu sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir gitu kan. Kenapa? Karena profit besok otomatis jadi lebih gede lagi. Karena profit kemarin dipakai buat ekspansi gitu kan. Itu yang teman-teman sebenarnya perlu pikir juga. Nggak semua perusahaan yang bagi dividen itu bagus, dan nggak semua perusahaan yang nggak bagi dividen itu jelek. Balik lagi ke profitnya itu digunain buat apa gitu kan. Kalau selama profitnya itu digunain buat hal-hal yang emang buat ekspansi gitu kan, yang emang bakal menghasilkan profit lebih lagi ke depannya, kenapa enggak gitu. Mantap, mantap. Jadi nggak melulu ini ya, nggak bisa kita simpulkan begitu aja ya, bro ya. Betul, nggak bisa kita Oke, simpulin oke. bagi dividen pasti bagus, nggak juga. Ini deh, terakhir deh ya, Boleh, boleh. dari Chandra, haha. Suka ketawa Oke, ini, haha. Hmm. oke, melindungi investasi saham banyak asumsi. Gimana? Apa Ini, sih itu lanjutannya? ini follower nih, follower lu nih. Iya, iya, itu lanjutannya apa? Gimana acuan? Sorry, biar lengkap pertanyaan. Gimana acuannya? Bagaimana ya? Oke, siap. Heeh. Gimana acuannya? Nah, itulah yang namanya kita analisa saham. Gini, kalau kalau kita analisa saham kan kayak saya bilang di awal kan, saham itu adalah investasi jangka panjang. Oleh karena saham itu adalah investasi jangka panjang, sehingga ada yang namanya faktor masa depan. Nah, faktor masa depan ini yang nggak bisa diprediksi. Istilahnya gini, bisa aja perusahaan itu bagus sekarang, ternyata 10 tahun lagi udah nggak bagus. Bisa banget. Dan itu kita nggak bisa benar-benar memungkiri hal tersebut, karena ada yang kayak gitu, ada yang istilahnya, oh sekarang bagus, 10 tahun lagi ternyata udah istilahnya bahkan perusahaannya udah nggak ada gitu kan, udah bangkrut misalnya contoh. Nah, oleh karenanya kita perlu Hmm. yang namanya asumsi cerdas. Oke? Gimana caranya asumsi cerdas? Yang pertama adalah kita harus kenal dulu bisnisnya. Karena kalau kita nggak kenal bisnisnya, gimana kita mau asumsinya cerdas gitu kan? Gimana caranya kita kenal bisnisnya? Ya itulah yang namanya kita baca. Baca laporan tahunan. Baca, kalau misalnya IPO, baca prospektus gitu kan. Baca Hmm. yang namanya public expose gitu kan. Kalau perlu kita ikut RUPS sama public expose-nya langsung, yang live. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya, bahkan kalau perlu cari data pendukung yang emang bukan dari perusahaannya tapi dari pihak ketiga gitu kan. Contoh kayak misalnya kita cari dari BPS, kita cari dari lembaga survei gitu kan. Kita pokoknya sebanyak mungkin data yang bisa kita dapat supaya kita kenal sama perusahaannya. Nah, begitu kita kenal perusahaannya, barulah kita bisa berasumsi cerdas. Contoh, gimana caranya kita bisa tahu kayak peningkatan profit perusahaan ke depannya bakal berapa persen kalau kita nggak tahu apa aja driver, atau apa aja driver tuh bahasa Indonesianya pemicu dari peningkatan profit tersebut gitu kan. Karena peningkatan profit kan ada dua kan penyebab utamanya, kenaikan revenue atau penurunan cost gitu kan. Kalau kenaikan Hmm. revenue yang mana gitu kan, gimana caranya kita tahu revenue yang mana? Balik lagi, kita harus kenal perusahaannya. Contoh, teman-teman udah tahu belum? Kayak misalnya contoh nih ya, kita sebut nama deh, Indofood gitu kan. Dari bisnisnya Indofood yang segitu banyaknya, emang mana sih bisnis yang benar-benar memberikan revenue paling banyak gitu kan? Kalau teman-teman nggak baca yang namanya informasi-informasi yang tadi saya sebutin, pasti teman-teman cuma nebak-nebak gitu kan. Wah, kayaknya paling banyak dari ini nih, dari Indomilk gitu kan. Atau paling banyak kayaknya dari Indomie. Oh, enggak, paling banyak dari Bimoli gitu kan. Nah, akhirnya Hmm. jadi nebak-nebak kan. Di saat teman-teman nebak-nebak, di saat itulah asumsi teman-teman kurang cerdas gitu kan. Nah, di saat teman-teman udah lihat nih datanya yang benar-benar dari histori kemarin, barulah teman-teman bisa proyeksiin ke depan. Karena kan beda produk juga beda prospeknya kan. Misalnya kalau Indomie pangsa pasarnya masih luas. Contoh ini nggak datar ya. Contoh misalnya pangsa pasarnya masih luas, berarti pertumbuhan kedepannya bisa lebih besar daripada Indomilk. Contoh ya. Misalnya kalau Indomie teman-teman lihat bahwa pangsa pasarnya
udah saturated, istilahnya udah cukup semu gitu kan, jemu apa, udah cukup banyak kompetitornya gitu. Makanya teman-teman harus bisa bedain juga tuh dari masing-masing produk yang dimiliki perusahaan, revenue-nya gimana. Itu kita baru ngomongin revenue, belum kita ngomongin cost. Cost apa aja? Ada yang namanya cost of goods sold gitu kan. Misalnya teman-teman berasumsi bahwa kedepannya harga BBM bakal naik gitu kan. Berarti apa? Berarti bakal ada kenaikan harga produksi gitu kan. Karena otomatis kalau BBM naik, semua harga naik gitu kan. Karena BBM itu kan pengaruh ke harga transportasi yang berpengaruh kepada harga dari bahan baku gitu kan. Kalau cost of goods sold naik, berarti kan cost-nya bakal naik gitu kan. Baru dari bahan baku aja, belum dari logistik. Belum ngomongin lagi dari pemasaran gitu kan. Kita lihat juga, kayaknya kedepannya Indomie ini secara branding, contoh misalnya, Indomie secara branding udah kuat, sehingga kedepannya nggak perlu lagi nih jor-joran buat marketing gitu kan. Oleh karenanya, kita bisa asumsi bahwa expense marketingnya seiring berjalannya waktu akan semakin menurun. Contoh nih ya, contoh kayak gitu. Terus juga ada yang namanya expense buat pinjaman gitu kan. Karena ya jarang banget sih perusahaan yang nggak punya pinjaman gitu kan. Biasanya perusahaan ada struktur yang namanya utang pinjaman. Nah, kita juga harus bisa melihat kayak kira-kira ke depannya pinjaman ini akan seberapa besar nih yang dibayar nih. Karena kan yang namanya pinjaman harus dibayar gitu kan. Hutang harus dibayar gitu kan. Kalau orang ngomong kan hutang nyawa dibalas nyawa gitu kan. Istilahnya hutang tuh harus dibayar gimana pun caranya. Oleh karenanya kita juga harus bisa berasumsi tentang utang itu. Karena kan bisa kita lihat di laporan keuangan, utang itu jatuh temponya kapan-kapan aja gitu kan. Kita lihat dari jatuh tempo ini kira-kira berapa yang akan dibayar perusahaan di tahun ini, dan tahun selanjutnya gitu kan. Nah, dari situlah baru kita bisa benar-benar berasumsi yang cerdas. Yang istilahnya angkanya itu bakal bisa lebih akurat. Nah, kembali lagi tapi secerdas-cerdasnya asumsi itu bakal tetap asumsi. Itulah kenapa kita perlu yang namanya konservatisme. Kita perlu pakai angka yang konservatif. Gini, kalau teman-teman, contoh aja nih ya, kalau teman-teman memperkirakan suatu saham itu harganya 5.000. Oke. Nah, ternyata saham itu, asumsi teman-teman salah. Ternyata saham itu harusnya harganya 8.000. Teman-teman untung apa rugi? Untung kan? Karena teman-teman beli 5.000, ternyata harganya 8.000. Gitu kan? Lebih murah. Tapi kalau kita balik, teman-teman berasumsi harganya itu harusnya 8.000. Tapi ternyata sering berjalan waktu, ternyata asumsi teman-teman yang salah. Harusnya ternyata harga sahamnya 5.000. Teman-teman rugi kan? Karena teman-teman beli kemahalan gitu kan. Istilahnya harusnya 5.000, teman-teman beli 8.000. Nah, itulah kenapa teman-teman perlu yang namanya konservatisme, istilahnya angkanya itu harus konservatif, jangan terlalu optimis, plus teman-teman harus pakai yang namanya margin of safety atau diskon dari nilai intrinsik. Istilahnya kalau teman-teman menganggap suatu saham itu harganya wajarnya 10.000, sebaiknya teman-teman jangan beli pas harganya 10.000, apalagi kalau harganya udah 12.000 gitu kan. Sebaiknya teman-teman beli kalau harganya 8.000, 9.000 gitu istilahnya, atau bahkan misalnya 5.000 gitu kan, karena teman-teman punya toleransi kesalahan. Kalau teman-teman nggak punya toleransi kesalahan, teman-teman benar-benar bergantung pada yang namanya luck, bergantung sama yang namanya keberuntungan, berharap bahwa asumsi teman-teman benar semua. Itulah yang jangan sampai terjadi pada investasi teman-teman. Teman-teman harus punya yang namanya toleransi kesalahan, which is dengan cara konservatif dan juga dengan cara margin of safety, dengan membeli di harga diskon. Gitu. Mantap. Oke, kayaknya ini nggak semua pertanyaan bisa kita jawab ya bro ya, karena durasi juga. Terus gimana nih teman-teman, asik nggak nih ngobrol sama Bro Re ini? Kalau memang nanti teman-teman merasa kurang waktunya, Min kok banter banget Min, kurang waktunya Min, boleh request nanti di DM. Bro Re nanti kapan-kapan kita panggil lagi ke sini nggak apa-apa ya? Boleh. Atau mungkin ini kali bro, Gimana? Kan ini tadi kan udah bahas secara general kan, mungkin nanti lebih spesifik kali,
boleh. Pembahasannya biar biar teman-teman bisa lebih dalam gitu kan ngebahasnya. Mm-mm. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, mungkin ada satu dua kalimat penutup dari Oke, Bro Ray. nih saya mengutip nih dari luar nih, pakai bahasa Inggris dikit nggak apa-apa ya. Boleh. Investment in yourself pays the best interest. Maksudnya apa? Bahasa Indonesia apa? Investasi pada diri sendiri itu adalah yang profitnya paling gede. Kenapa? Karena simply apapun bentuk investasinya, instrumen investasinya, mau itu saham, mau itu obligasi, mau itu emas, properti, apapun, kalau kita nggak belajar, akhirnya kita bisa rugi. Mau seberapa aman pun investasinya, gitu ya. Tapi Hmm, kalau kita belajar, mau seberapa pun beresikonya investasinya, kita bisa yang namanya memanajemen risiko. Itulah hmm, kenapa apapun jenis investasinya, kembali lagi investasi terbaik adalah investasi pada diri teman-teman sendiri, pada pengetahuan gitu kan. Kalau orang sering bilang investasi leher ke atas gitu kan. biar ke Gitu. atas ya. Istilahnya se Mantap. sebanyak sebanyak teman-teman bisa belajar, semakin bagus teman-teman akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Karena kembali lagi yang namanya investasi itu jangka panjang. Apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa jadi akan teman-teman tuai 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian gitu kan. Nggak langsung hari ini teman-teman tuainya. Ah, sip, mantap. Jadi ada waktu ya, biarkan berkembang ya, Hmm. gitu. Dan juga ada harapannya. Oke deh, thank you banget Bro Ray.